Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini diceritakan bahwa Muhammad Qasim sebelumnya berada pada kegelapan. Kegelapan ini mungkin seperti berada pada masa waktu dunia yang begitu kejam. Kezaliman, penindasan, orang-orang miskin, kemelaratan, tidak adil, dan banyak lainnya yang istilahkan kegelapan. Pada saat itu, Muhammad Qasim dalam kegelapan berada di rumah lamanya yang tidak ada lagi lampu. Sehingga Muhammad Qasim berkata, "Mungkin dalam takdirku untuk hidup dalam kegelapan selamanya." Tiba-tiba Allah tampil di atas tahtanya dan mengatakan, "Sampai kapan kau akan terus hidup di dalam kegelapan ini? Keluarlah dari rumahmu dan carilah sebuah tempat dengan rahmat dan barokahku, yaitu tempat yang tidak ada kegelapan dan kesedihan." Itulah yang Allah katakan kepada Muhammad Qasim. Tidak hanya Muhammad Qasim, saya yakin pasti banyak orang yang sepertinya. Pada awal keadaan Muhammad Qasim berada pada kegelapan, tidak tahu harus apa dengan zaman ini, merasa hidupnya ditakdirkan dalam kegelapan selamanya. Padahal kalau diperhatikan, itu adalah sesuatu hal yang terlupakan, bahwa kita masih memiliki Allah sebagai penolong kita, sebagai pemilik segalanya di dalam semesta alam. Begitulah yang digambarkan kepada Allah melalui mimpi Muhammad Qasim sebagai contoh kepada manusia, bahwa banyak sekali orang-orang berputus asa, yang secara tidak langsung melupakan atau merasa Allah tidak ada. Tentunya ini tidak boleh dimiliki lagi oleh pendukung Muhammad Qasim. Apalagi diceritakan di mimpinya ini, bahwa jika Qasim memiliki kepercayaan penuh kepada Allah, maka semuanya akan Allah permudahkan. Seperti gambaran mimpi ini pun, awalnya Muhammad Qasim ragu untuk keluar rumah karena melihat 8-10 ekor singa lapar yang sedang mengaum. Hingga akhirnya Muhammad Qasim masuk kembali ke dalam rumahnya. Singkatnya, ini adalah sebuah pelajaran tauhid yang Allah tampakkan, bahwa kunci pada kesuksesan dan keberhasilan kita umat muslim harus benar-benar meletakkan kepercayaan kepada Allah. Bagaimanapun itu keadaannya, karena tidak ada yang susah dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Seperti pada ayat Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu." Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 117. Itulah yang saya rasakan ketika membayangkan bagaimana kondisi di mimpinya Muhammad Qasim. Ada banyak para utusan Allah yang mereka diberikan kemudahan, di mana sebelumnya adalah hal mustahil untuk dipikirkan bisa terjadi. Seperti Bunda Maryam mengandung Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Nabi Isa berbicara ketika masih bayi untuk memberikan kesaksian kepada kaum yang merendahkan Bunda Maryam. Banyak kisah mustahil lain yang terjadi pada para utusan Allah. Baiklah, mari kita tonton dan simak bersama-sama mimpi Muhammad Qasim ini.